tandanya paspor kita akan blacklist seperti apa? Maksudnya gimana ya? Maksudnya paspor kita tandanya akan blacklist, maksudnya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa kembali tuh teman-teman TKI yang ada di Malakan, Johor Bahru, TKI yang ada di Selangor, TKI yang ada di Penang, TKI yang ada di Kuala Lumpur, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Gimana? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sakitnya buat teman-teman semua yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa kembali tuh teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Korea, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI Kuching, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Ngopi dulu biar tidak apa ya teman-teman, biar tidak gagal paham, biar tidak gagu. Ngopi dulu, bismillah. Kali ini kopinya kemanisan teman-teman, agak kelet gitu. Apa nih bang? Yuk ini kita bahas, ini kita preteli pertanyaan dari teman kita ini. Nih, ini ada pertanyaan dari teman kita nih, namanya Muhammad Fitri. Nah, ini Muhammad Fitri. Fitri kayaknya lebaran ya kan, Muhammad. Berarti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fitri lebaran. Oke, pas namanya Pik. Nama yang cukup bagus. Ini pertanyaan Muhammad Fitri bertanya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, saya mau tanya, tandanya paspor kita akan blacklist seperti apa? Maksudnya gimana ya? Maksudnya paspor kita tandanya akan blacklist, maksudnya gimana ya? Mungkin pertanyaan dari Mas Muhammad Fitri ini mungkin dia bertanya, bang, untuk melihat blacklist di paspor itu kayak mana? Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu kita luruskan juga ya. Ya, untuk Mas Muhammad Fitri ya kan, untuk melihat blacklist di paspor kita itu kan, kalau kita keluar dari Malaysia itu kan, atau gini, Mas Fitri misalnya ataupun teman-teman kita yang lain itu pulang ikut rekalibrasi kepulangan di tahun 2022 kemarin, atau membayar kompen denda gitu kan. Kan nanti kan setelah kita pulang itu kan ada stempel di paspor, tag ya, paspor segitiga merah ataupun yang kotak itu. Nah, di situ kan ada WM garis miring BLI garis miring sekian sekian sekian, atau WM garis miring RAI sekian sekian. Nah, itu kan sudah saya jelaskan sebelumnya ya kan, untuk kriteria blacklist kan sudah ada ya kan, ada yang BLI itu 5 tahun, ada yang RAI reject all immigration blacklist seumur hidup, kan itu sudah ada di video saya, silakan teman-teman tonton kembali ya. Jadi buat Mas Muhammad Fitri, kalau mengetahui blacklist itu, coba Mas Fitri lihat di paspor yang ketika keluar. Dan juga yang mengetahui blacklist atau tidak itu hanya teman-teman sendiri ya, atau saudara-saudara sendiri ya kan, karena kan yang melakukan perjalanan itu ke Malaysia dan juga keluar Malaysia itu hanya teman-teman yang tahu. Kira-kira kalau teman-teman itu misalnya baliknya tembak lorong ataupun bayar kompon, nah itu jelas dipastikan blacklist ya kan, jelas ya. Dan juga ini ada pertanyaan juga dari teman kita nih, namanya nih. Nah, ini pertanyaan juga cukup ini juga ya, mungkin pertanyaan baru juga ya kan. Kita spillin pertanyaannya ini dari Amel Eka, Mbak Amel Eka. Bang, berarti saya sudah bisa masuk Malaysia lagi dong kalau sudah blacklist saya sudah berakhir. Oh iya bang, mau tanya, blacklist itu apa terhapus dengan sendirinya atau gimana bang? Nah, ini cukup unik ya, pertanyaannya cukup bagus, cukup kompeten, dan cukup membangun. Yuk kita jelaskan ya. Ya, untuk teman-teman semua ataupun Mbak Eka ini ya kan, Mbak Amel Eka ini ya,
masalah blacklist terhapus otomatis atau tidak itu hanya pihak imigrasi Malaysia yang mengetahui, jelas ya. Karena kita tidak bisa menebak ya kan, karena kan ya namanya blacklist ini kan itu di apa itu, maksudnya itu mutlak hak peraturan perundang-undangan Jabatan Imigrasi Malaysia ya kan. Bukan kita nggak bisa kita tidak juga bisa kita mengambil keputusan bahwa setelah 5 tahun blacklist kita itu akan hapus dengan sendirinya, bersih dengan sendirinya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Saya yang sudah hampir 10 tahun yang lalu itu masuk ke Malaysia dan baru masuk lagi ke Malaysia tahun kemarin, itu data saya juga masih ada 10 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Jadi kan di sini kalau untuk blacklist dihapus ya saya rasa sih enggak. Cuman ada maksudnya ada toleransi lah gitu dari pihak Jabatan Imigrasi Malaysia bahwa ini warga Indonesia ini dia sudah blacklist 5 tahun, sudah lebih dari 5 tahun dia mencoba masuk ke Malaysia lagi, mungkin dia mau mencari rezeki atau dia mau berkunjung ke Malaysia kembali karena rindu dengan Malaysia gitu ya kan. Jadi dia datang lagi. Nah, mungkin itu juga bisa jadi toleransi tolak ukur juga ya kan. Tapi ini ada tapinya. Tidak ada jaminan bahwa yang sudah blacklist 5 tahun, sudah berakhir masa blacklist 5 tahun itu bisa masuk ke Malaysia lagi, karena banyak itu yang ditendang, yang ditolak balik itu di Tulang Laut, di Pasir Gudang, di KLIA, itu banyak sekali yang ditolak walaupun masa blacklistnya 5 tahun itu sudah berakhir, jelas ya. Terus bang, gimana bang caranya masuk ke Malaysia? Nah, bagi yang sudah blacklist yang sudah berakhir, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun blacklist yang BLI-nya sudah berakhir ya, coba kalau teman-teman mau coba masuk ke Malaysia, saya sarankan sih melalui jalur resmi ya kan, yang sudah terdaftar untuk PJTKI-nya, penyalurnya yang ada di Indonesia ya. Coba kalau memang nanti ditolak ataupun ditendang balik dari Malaysia ya kita banyak-banyak apa ya, berbesar hati lah gitu ya kan, karena kan ya tidak, kita mau cari rezeki itu tidak hanya di Malaysia ya teman-teman ya, banyak negara-negara yang lain yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia di luar sana, jelas ya. Jadi jangan berkecil hati, terus berbesar hati ya kan. Jangan, kan banyak juga itu di komentar-komentar lain setelah mereka ditendang dari Malaysia, ditolak dari Malaysia karena masalah blacklist yang pernah mereka lakukan, mereka ini malah membuat video menghujat baik itu dari komentar video. Wah, itu sangat tidak manusiawi dan juga tidak beretika di negara yang beradab ya kan. Jelas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga buat Mas Muhammad Fitri dan juga Mbak Amelika tadi, terima kasih sudah mengirim komentarnya ya, ataupun atensinya yang cukup membangun ya kan. Insya Allah semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan Allah kesehatan, diberikan rezeki, panjang umur, dan juga berkah ya kan. Oke lah, karena ini hari Jumat, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berbagi sesama TKI Malaysia. Jangan lupa sholat karena hari ini Jumat. Wassalam.